Bunda, ayah, pernahkah bertanya-tanya, apakah anak kita di sekolah dasar benar-benar paham dengan apa yang mereka pelajari? Atau hanya sekadar hafal mati untuk ujian? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah konsep keren bernama pembelajaran mendalam yang bikin anak tidak hanya pintar di atas kertas, tapi juga cerdas dalam kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam itu intinya bukan lagi soal menghafal rumus atau tanggal sejarah, tapi tentang memahami konsep secara utuh. Bayangkan, anak kita tidak cuma disuruh hafal rumus gravitasi, tapi diajak melihat langsung apel yang jatuh dari pohon dan diajak berpikir, kenapa ya apel ini jatuhnya ke bawah, bukan ke atas? Dari situ, mereka membangun pemahaman yang kuat tentang konsep gravitasi. Inilah yang disebut pemahaman konseptual. Kunci kedua adalah pembelajaran yang bermakna. Artinya, apa yang dipelajari di sekolah harus nyambung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, saat belajar persentase di matematika, mereka bisa diajak menghitung diskon belanjaan atau bahkan kandungan gizi di bungkus camilan favoritnya. Jadi, matematika bukan lagi sekadar angka-angka abstrak, tapi alat yang berguna. Selanjutnya, pembelajaran mendalam mendorong anak untuk berkesadaran. Maksudnya, mereka didorong menjadi pembelajar yang aktif dan bertanggung jawab. Mereka belajar menetapkan tujuan belajarnya sendiri, mencari cara agar tetap termotivasi, dan mengevaluasi proses belajarnya. Ini melatih mereka menjadi pribadi yang mandiri dan tidak mudah menyerah. Yang lebih menarik lagi, pembelajaran ini mengintegrasikan banyak aspek. Ada olah pikir untuk melatih logika, olah hati untuk membangun karakter dan empati, olah rasa untuk mengasah kepekaan seni, dan olahraga untuk menjaga kebugaran fisik. Semua aspek ini dijalin menjadi satu kesatuan, sehingga perkembangan anak menjadi lebih seimbang dan holistik. Lalu, bagaimana sih contoh penerapannya di kelas? Gampang banget, misalnya dalam pelajaran IPA, guru bisa menggunakan metode project-based learning. Siswa diajak membuat proyek sederhana tentang siklus air. Mereka mengamati proses penguapan, membuat awan mini di dalam botol, lalu mendiskusikan kenapa hujan turun. Mereka tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung praktik, mencatat, menggambar, dan akhirnya menghubungkannya dengan pentingnya menjaga air bersih di lingkungan. Untuk pelajaran matematika yang sering dianggap sulit, guru bisa mengajak anak bermain, misalnya belajar bangun ruang 3 dimensi menggunakan plastisin dan tusuk gigi. Sambil membentuk kubus atau piramida, mereka melatih motorik halus, belajar bekerja sama dalam kelompok, dan pastinya belajar jadi terasa jauh lebih menyenangkan daripada hanya menatap gambar di buku. Metode lainnya juga banyak. Ada observasi aktif, di mana anak-anak diminta mengamati tanaman di halaman sekolah, mendengarkan suara burung, lalu menceritakan apa yang mereka temukan. Atau bisa juga dengan pembelajaran di luar kelas. Mengajak mereka ke pasar tradisional untuk belajar tentang jual beli. Atau ke kebun untuk melihat langsung proses pertumbuhan tanaman. Interaksi dengan objek nyata membuat pengetahuan lebih melekat. Tentu saja, semua ini tidak akan berhasil tanpa peran penting guru dan suasana kelas yang mendukung. Kunci keberhasilannya ada 3. Pertama, guru harus kreatif menggunakan berbagai metode yang interaktif dan tidak monoton. Kedua, suasana belajar harus dibuat menyenangkan. Sebuah senyuman hangat dari guru, pujian atas usaha sekecil apapun, dan kesepakatan kelas yang dibuat bersama bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman
bagi anak untuk bereksplorasi. Terakhir, peran guru bergeser dari sekadar pengajar menjadi seorang fasilitator. Guru yang hebat adalah guru yang terbuka, tidak merasa paling tahu, dan siap mendampingi setiap anak sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Guru menjadi teman belajar yang siap berdiskusi dan bertumbuh bersama murid-muridnya. Jadi, pembelajaran mendalam ini bukan sekadar tren baru, tapi sebuah pendekatan yang mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan punya kesadaran diri yang kuat. Mereka tidak hanya siap menghadapi ujian, tapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam mendampingi anak-anak bertumbuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa.